I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Wisnuwardana, biasa dipanggil Wisnu, Adit, Wardana, terserah kalian. Berhubung ini pertemuan pertama kita, alangkah lebih baiknya kita sebelum kita melakukan perkenalan, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Supaya kita melakukan pembelajaran pada sore hari ini kita lebih enjoy, atau lebih baiknya kita melakukan perkenalan dari sebelah sini. Halo, perkenalkan saya Siti Mafira, biasa dari Siti. Hai Siti. Nama saya Dewi Sita Dewi, biasa dipanggil Dea. Hai Dea. Nama saya Nurul Yasari, biasa dipanggil Aja. Hai Aja. Nama saya Siti. Hai Dika. Saya Dika Pandi, bisa dipanggil Edi. Membahas materi tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Tapi sebelum saya mulai tentang itu, kalian sebelumnya udah sedikit paham belum tentang etika pergaulan dengan sebaya? Sudah ada yang sedikit paham secara garis besar mungkin? Belum. Di sini saya ada yang pertama itu etika. Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Jadi secara nggak langsung kurang lebih etika itu masih bersangkut paut dengan moral. Jadi kita harus paham kita beretika dengan orang yang lebih muda atau seumuran atau yang lebih tua. Jadi kita kalau sudah memahami apa itu etika, kita bisa lebih mudah untuk bersosialisasi untuk kedepannya. Dan di sini saya ada mengambil 3 contoh etika pergaulan dengan sebaya. Itu ada yang pertama, kita sebagai makhluk sosial harus bisa menjaga komunikasi satu sama lain. Yang kedua ada jangan sungkan untuk meminta maaf. Nah, yang kedua ini penting dalam kehidupan kita, karena mau kita dalam keadaan salah ataupun benar ataupun salah, yang penting kalau kita terlibat suatu konflik, alangkah lebih baiknya kita meminta maaf terlebih dahulu, karena kita harus bisa menurunkan ego diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa memposisikan diri dan membawa diri kita supaya tidak terlalu jauh ke dalam konflik. Dan yang terakhir itu ada menjaga kepercayaan satu sama lain. Jadi saya mengambil contoh di sini, kalau misalnya Reja utang sama Mbak Putri. Nah, kalau misalnya Mas Reja ini utang 50.000, bilangnya dibalikin tanggal 2 misalnya, dibalikin tanggal 2 dan dibalikin dengan nominal yang sama. Jangan sampai jangan sampai kurang, jangan sampai lewat dari tanggal yang ditentukan. Nah, di sini sebelumnya sudah cukup paham belum tentang etika dengan teman sebaya? Ada yang bisa menyimpulkan mungkin dari Mbak Siti? Apa sih etika pergaulan dengan teman sebaya? Itu maksudnya jika kita namanya
berhidup bersosialisasi itu pasti kan membutuhkan orang lain gitu Pak. Nah, jadi dalam berhubungan bersosial itu kita harus mencantumkan etika pergaulan itu. Supaya apa? Supaya pergaulan kita itu teratur, supaya kita itu bisa saling menghargai satu sama lain, supaya tidak juga menimbulkan konflik yang tidak kita inginkan. Itu Pak. Itu bagus jawabannya dari ini. Saya ada satu pertanyaan nih. Kenapa sih norma pergaulan dengan teman sebaya itu harus diperhatikan? Karena ya Pak, kalau misalkan kita nggak ada norma, terus kita nggak memperhatikan norma, otomatis kita itu nggak teratur gitu loh dalam pergaulan, tidak terarah. Nah, kita semena-mena nggak bisa menghargai, kita suka nyolong orang, kita nggak bisa nggak bisa percaya. Kalau misalkan kita ada norma, otomatis kita juga bisa percaya dan orang itu bisa menjaga kepercayaan kita. Yang lain ada yang ingin menambahkan dari Mas Reza mungkin? Aku dari Mas yang lain? Nah, ya mungkin saya mengambil kesimpulan ketika pergaulan dengan teman sebaya itu kita harus bisa mengontrol diri pribadi kita supaya tidak terlalu berlebihan lah kepada orang lain. Jadi kita kalau sudah bisa mengontrol diri, kita bisa mengatur etika kita, terus itu bertutur kata kita, terus buat kita bisa dinilai orang yang bermoral, beretika dan berpendidikan. Ya supaya tidak terlalu boring, saya ada sedikit apa ya bisa dibilang bukan permainan. Ya mungkin ada sedikit. Kalau kata saya cek sound 1, sound 2, sound 3. 3 kali, paham? Yo, cek sound 1, sound 2, sound 3. Bertemu di pertemuan selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah. Terima kasih buat kalian mas-mas dan mbak-mbak sudah mengikuti jalannya pembelajaran pada sore hari ini dengan hikmat. Terima kasih. Kurang lebihnya jika ada salah-salah kata, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.